Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, ini engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau boleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniai kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku inilah adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bersama dengan gereja kita merayakan hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Maria adalah seorang wanita yang istimewa. Ia adalah perawan yang tinggal di Nazaret di daerah Galilea. Yoakim dan Ana adalah nama ayah dan ibunya. Sebagai seorang Yahudi, Maria tentu juga mengharapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Juru Selamat dunia. Gereja Katolik sangat menghormatinya, sehingga dapat kita lihat begitu kuat devosi terhadap Bunda Maria. Gereja Katolik memberi bulan khusus, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober, untuk menghormati Bunda Maria. Dalam liturgi, Gereja Katolik pun menetapkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mendapatkan tempat yang istimewa dalam Gereja Katolik. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria adalah seorang yang dipilih Allah untuk melahirkan Yesus
sebagai juru selamat dunia. Dari antara semua perempuan, Allah memilih Maria. Allah mengutus malaikat Gabriel untuk datang memberitahukan Maria tentang peristiwa ini. Namun dalam diri Maria berkata, bagaimana hal ini bisa terjadi, sebab aku belum bersuami. Tetapi malaikat itu menguatkan Maria dengan menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan kata-kata ini, malaikat mengajarkan kepada kita tentang betapa besarnya Roh Kudus yang hadir untuk melakukan segala pekerjaan. Dalam kehidupan yang kita jalani, jangan pernah kita takut untuk menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Sebab Allah tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Roh Kudus akan selalu ada bersama kita untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus sangat berperan penting dalam setiap pribadi kita manusia. Apa yang menjadi tugas kita dalam hidup sehari-hari patut kita jalani dengan memohonkan pertolongan dari Roh Kudus. Jika kita meminta kehadiran Roh Kudus akan hadir bersama dengan kita tanpa kita sadari. Pastinya kita semua sudah mengalami peristiwa tersebut. Maka bacaan hari ini mengajak kita untuk tetap mengandalkan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita tidak mengandalkan Dia, maka hidup kita tidak berjalan dengan baik. Sebab manusia diberi kekuatan oleh Allah melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani hidup sehari-hari kita. Mari kita mencontohi Maria pada masa menghadirkan Yesus di dunia. Segala yang terjadi pada Maria mampu melewatinya karena kehadiran Roh Kudus bersama dengan Maria. Semoga demikian. Pergilah, engkau diutus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.